warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Sahabat, dari segala aspek, Rasulullah SAW adalah kiblat bagi umat untuk diteladani, tak terkecuali terkait kepemimpinan beliau dalam hal bisnis. Bagaimana tidak, Rasulullah mampu memulai bisnis sampai sukses, dan bisa dikatakan sebagai seorang miliarder tanpa modal berbentuk materi sedikit pun. Menakjubkan, bukan? Bagaimana kelanjutannya? Simak video ini. Rasulullah sebagai suri tauladan memang sudah ditegaskan dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Salah satu nilai yang bisa kita cermati dari Rasulullah dalam bidang bisnis adalah jiwa kewirausahaan beliau. Jiwa bisnis ini beliau pupuk mulai dari usia 8 tahun sampai dewasa. Nabi Muhammad SAW sewaktu kecil adalah seorang yatim. Ayahnya Abdullah meninggal dunia ketika beliau lahir. Rasulullah hanya bisa menikmati kasih sayang seorang ibu tak seberapa lama, sebab Aminah sang ibu juga meninggal ketika Nabi berusia 6 tahun. Ketiadaan orang tua dalam kehidupan beliau membuat Nabi Muhammad kecil mau tak mau menjadi orang yang mandiri. Inilah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendidik Nabi menjadi pribadi yang tidak suka bergantung pada kemurahan hati orang lain. Maka meski tak mendapatkan kasih sayang layaknya anak-anak lain, Nabi Muhammad tetap tegar dan menjalani hidup dengan baik, sebab cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang paling agung di antara cinta makhluk manapun di dunia ini. Rasulullah tidak mengenyam pendidikan di lembaga manapun karena Rasulullah sendiri mendapat segala ilmu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril atau biasa kita kenal dengan wahyu. Oleh karena itu Rasulullah adalah guru pertama bagi kita semua, terutama umat Islam, karena beliaulah manusia yang diberikan pengetahuan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa harus belajar terlebih dahulu. Salah satunya kita bisa belajar tentang kepemimpinan bisnis beliau sampai beliau sekarang bisa sukses. Dan juga Rasulullah SAW cerdas dalam mengambil hikmah dan pelajaran dari setiap pengalaman yang ia lalui. Berikut jejak bisnis Nabi Muhammad SAW. Usia 8 tahun. Perkenalan Nabi Muhammad SAW sebagai anak yatim dan piatu pada dunia bisnis pertama kalinya saat dia menggembala kambing. Baginda Rasul mendapat upah beberapa kiroat dari penduduk Makkah. Usia 12 tahun. Nabi mulai belajar berdagang bersama pamannya Abu Thalib ke negeri Syam untuk berdagang. Perjalanan bisnis pertamanya yaitu ke Syria, Jordan, dan Lebanon. Usia 17-20 tahun, Nabi Muhammad bersaing dengan pemain bisnis senior tingkat regional. Mitra-mitra kerja Nabi mengaku beliau matang dalam perhitungan, jujur, dan profesional. Nabi Muhammad mendapat kepercayaan konglomerat Makkah, Khadijah, untuk menjalin kerjasama bisnis sebagai manajer bisnis. Gaji yang diterima Nabi Muhammad kala itu 4 ekor unta setiap bulan. Sebagai pengelola bisnis yang handal, Rasulullah membangun aliansi strategis dalam praktik bisnis. Beliau berpartner dengan Siti Khadijah, seorang investor yang tersohor kaya dan sudah terbukti sukses menjadi investor dengan membiayai serombongan kafilah untuk berdagang ke luar negara dengan mendapatkan imbal hasil yang tinggi. Siti Khadijah memilih pemuda bernama Muhammad sebagai salah satu partner bisnisnya yang akan mengolah dana investasinya. Di kemudian hari, beliau menikahi Siti Khadijah dengan mas kawin berupa 20 ekor unta muda. Pemberian mas kawin sebanyak itu hanya bisa dilakukan oleh seorang laki-laki yang sudah mapan secara finansial. Rasulullah mendapatkan itu dari bisnis yang dijalankan beliau selama ini. Yang menarik adalah bagaimana Rasulullah yang lahir secara yatim dan pernah menjadi penggembala kambing ini lantas sangat dipercaya dalam mengelola bisnis dan kemudian menjadi seorang pengusaha muda yang sukses. Modal utama beliau bukanlah uang atau materi,
melainkan modal imaterial yang menjadi syarat yang tak kalah penting untuk menjadi sukses dalam bisnis. Modal itu adalah kepemimpinan dalam bisnis. Kepemimpinan bisnis Rasulullah ada pada level kepercayaan yang sangat tinggi. Level kepercayaan yang tinggi ini didapatkan oleh Rasulullah karena besarnya tekad beliau dalam mengelola dan menjalankan bisnis, serta juga kerendahan hati yang dimiliki. Melihat hal tersebut, banyak karakter atau sifat Nabi Muhammad SAW yang patut kita tiru ketauladannya dalam berbisnis. Pertama, sidik, yaitu benar dan tidak pernah menyembunyikan barang dagangan yang cacat. Kedua, amanah atau terpercaya, baik dari pemilik barang maupun pelanggan. Ketiga, adalah fatona, yakni cerdas atau pandai menghasilkan dan melihat peluang keuntungan tanpa menipu. Terakhir yang keempat yaitu tabligh atau menyampaikan, memiliki kemampuan negosiasi, membangun komunikasi dan reputasi yang baik. Banyak sekali aset yang dimiliki Rasulullah SAW sampai tidak terhitung. Namun tercatat neraca dagang Rasulullah SAW berupa 1.216.343 gram emas atas usaha Rasulullah, 1.251.601 gram emas atas pembiayaan, investasi, dan sedekah, serta 15 bidang tanah dengan masing-masing harga jual sebesar 25,5 kg emas yang diwakafkan. Dari sumber-sumber harta beliau, tak heran rasanya jika Rasulullah kerap memberikan hartanya kepada banyak orang. Beliau adalah orang yang sangat dermawan. Bahkan, mahar Rasulullah SAW kepada Sayyidah Khadijah bukan hanya sembarang mahar. Mahar Nabi saat menikahi Sayyidah Khadijah berupa 20 unta bakroh. Unta-unta yang diberikan Nabi Muhammad SAW merupakan jenis unta yang terbaik dan berkualitas. Jika unta dengan kualitas terbaik itu diasumsikan seharga 50 juta per ekor, maka mahar Rasulullah SAW kepada Khadijah kala itu mencapai 1 miliar jika dikonversikan ke dalam mata uang Indonesia. Tentu saja, jumlah ini bukanlah hal yang mudah. Itu artinya, sebelum menikahi Khadijah, Rasulullah SAW merupakan pribadi yang siap dengan pernikahan, termasuk siap dengan mahar dengan maksud memuliakan calon istrinya. Sehingga tidaklah mungkin Rasulullah SAW merupakan pribadi yang berjiwa miskin, apalagi menjadi orang miskin. Keunikan yang dimiliki Rasulullah tentunya memiliki banyak keunikan yang perlu kita ketahui. Keunikan yang ada pada Rasulullah adalah mukjizat yang Allah berikan kepadanya. Keunikan yang menjadi hal istimewa bagi Rasulullah SAW dapat dilihat dari beberapa prestasi sebagai berikut. Karakter yang dapat diteladani dari Rasulullah SAW. Sebagai Muslim, sudah semestinya tidak direpotkan untuk mencari figur pembisnis yang sukses di usia muda. Dia adalah Rasulullah SAW. Beliau adalah pembisnis yang handal, pedagang yang jujur, sukses dan bersahaja. Karakter dan sifat Nabi Muhammad SAW dalam melakukan proses bisnis sungguh sangat mulia. Nabi Muhammad telah menunjukkan bagaimana cara berbisnis yang berpegang teguh pada kebenaran, kejujuran, dan sikap amanah sekaligus bisa tetap memperoleh keuntungan yang optimal. Dengan berpegang teguh pada nilai-nilai yang terdapat pada Al-Quran, Nabi Muhammad melakukan bisnis secara profesional. Ada beberapa sifat yang membuat Nabi Muhammad berhasil dalam melakukan bisnis, antara lain, yang pertama adalah jujur. Dalam berdagang, Nabi Muhammad SAW selalu dikenal sebagai seorang marketer yang jujur dan benar dalam menginformasikan produknya. Bila ada produknya yang memiliki kelemahan atau cacat, maka tanpa ditanyakan Nabi Muhammad langsung menyampaikannya dengan jujur dan benar. Tak ada sedikit pun yang disembunyikan. 2. Dapat dipercaya atau amanah. Seorang marketer mestilah sosok komunikator yang ulung, yang mampu menjembatani antara pihak perusahaan dan pihak customer. Masalahnya akan sangat krusial jika seorang marketer tidak dapat memberikan informasi yang diharapkan oleh customer. Bisa jadi banyak customer yang lari ke produk perusahaan lain gara-gara seorang marketer yang tidak dapat menjelaskan produknya ke customer.
Seorang pembisnis haruslah dapat dipercaya seperti yang telah dicontohkan Nabi Muhammad dalam memegang amanah. Saat menjadi pedagang, Nabi Muhammad selalu mengembalikan hak milik atasannya, baik itu berupa hasil penjualan maupun sisa barang yang dipasarkan. Nilai amanah bagi pekerja marketing adalah sosok yang jujur dan dapat dipercaya. 3. Argumentatif dan komunikatif atau tabligh. Seorang marketer mestilah sosok komunikator yang ulung, yang mampu menjembatani antara pihak perusahaan dan pihak customer. Masalahnya akan sangat krusial jika seorang marketer tidak dapat memberikan informasi yang diharapkan oleh customer. Bisa jadi banyak customer yang lari ke produk perusahaan lain gara-gara seorang marketer yang tidak dapat menjelaskan produknya ke customer. 4. Cerdas dan bijaksana. Dalam artian patona. Dalam hal ini, pembisnis yang cerdas merupakan pembisnis yang mampu memahami, menghayati, dan mengenal tugas dan tanggung jawab bisnisnya dengan sangat baik. Itulah sikap-sikap yang harus kita teladani dari Rasulullah SAW dalam menjalankan bisnis. Semoga bermanfaat.